bangsa yang dimaksudkannya itu terhadap nabi-nabi palsu ini tidak ada kan? Kenapa kamu bawa orang-orang Roma? Itu kamu mencocok-cocokkan saja. Kamu menggiring opini supaya orang berpikir bahwa orang-orang Roma yang dimaksud ini. Jadi kamu sangat penyesat. Itu jelas di situ judulnya hal pengajaran yang sesat. Waspadalah terhadap nabi-nabi yang palsu. Kemudian di ayat ke-16, itu kan kata kuncinya, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Tahu artinya dari buahnya? Kalau orang yang berkata baik, orang yang berkata benar, pasti buahnya juga baik. Sama seperti kamu. Kalau kamu berasal dari yang baik, Kenapa dari kau tadi bawa kamu pasti saya? tentu. Ya, Ini itu kau dikasih artinya dari waktu. buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Artinya buah yang baik, bibit yang baik, pasti buahnya juga akan baik. Pohon yang Itu sudah dimaksud di pasti. sini, pohon yang dimaksud di sini orang Roma, orang Di Indonesia mana ada tulisan kata orang Roma di situ? Tidak ada. Kamu jangan mencocok-cocokkan lah. Kamu yang jangan datang membodohi kepada orang. murid Di Yesus mana? siapa? Yang datang kepada murid Yesus siapa? Orang mana? Hmm. Hmm? Bagaimana sih maksudmu? Hmm. Mulai pura-pura bingung kan? Nah, Kok mulai pura-pura bingung? oh, ah. Itulah ku bilang samamu, Bung. Binatang masih layak kemudian mendapat pengajaran daripada ente yang manusia palsu ini. Ente itu manusia palsu. Casingnya aja manusia. Oh, gagah. Kamu itu Bawa punya buku, sudah memang benar-benar bawa penyesat. tas, pakai sepatu. Di ayat Ditanya 20, tentang Bible, langsung error. Ya kan? kamu menambah-nambahkan. Kamu memang suka kalau diskusi itu menambah-menambahkan. Di mana di situ ada ditulis orang Roma? Tidak ada. Sementara Yang di datang penutup, kepada murid Yesus orang apa? kenapa kamu mencocok-cocokkan ke situ? Tidak nyambung itu. Karena Yesus mengatakan akan datang serigala, ngaku domba. Artinya non Yahudi ngaku Yahudi. Yang disebut domba itu Bani Israel. Di luar Bani Israel itu gogok atau serigala. Yang datang kepada murid Yesus, angkatan Yesus itu orang mana? Orang Bugis? Orang Jawa? Orang Makassar? Atau orang Roma? Kamu jangan menyesati seperti itu. Katakan. Tidak ada di sini tertulis bangsa mana yang dimaksud itu. Kan? Dan setelah perkataan Yesus, kalau dikatakan nabi-nabi palsu, berarti akan ada setelah Yesus nabi yang akan datang yang akan menggenapi daripada perkataan Yesus ini. Dari buahnya lah kamu lihat. Ini nabi palsu datang ke siapa? Datang ke siapa? Ya yang pasti ke seluruh dunia dia akan datang. Tengoklah kan. Inilah ku Kok bilang tengok? kau itu manusia palsu. Otakmu nggak berfungsi. Ini Otakmu yang nggak Yesus. berfungsi. Ini Yesus. Setelah Yesus. Dengar. Katakan dulu setelah Yesus. Dengar. Nabi mana yang ada di dunia ini yang datang mengaku nabi coba? Ya itulah dia maksud nabi palsu itu. Ya, nanti jangan dulu ke situ. Jangan dulu ke situ. Ini dulu. Kamu sebenarnya menampak dirimu sendiri bicara nabi-nabi palsu. Saya ulang ya, supaya kamu itu bisa dimanusiakan. Dengarkan saya. Yesus pada saat di dalam Matius 7 itu sedang berbicara dengan bangsa mana? Kutanya dulu kau. Ya dia memberikan nasihat bahwa akan datang nabi-nabi Berbicara palsu kepada bangsa mana? Ya kepada orang-orang Yahudi. Kepada orang Yahudi. Ingat ya teman-teman, dari mulutnya sendiri mengaku kepada orang-orang Yahudi. Data ini mengatakan nabi-nabi palsu yang datang kepadamu, artinya datang kepada orang-orang Yahudi. Pertanyaan saya, siapa yang datang kepada orang-orang Yahudi mengaku sebagai rasulnya Yesus? Jawab. Terus Anda mau mengatakan bahwa itu para muridnya. Saya Sementara ulang pertanyaan, coba lihat kan. Kita mau memanusiakan dia tapi tetap aja mau menjadi lalat. Kutanya samamu. Yesus mengatakan, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Mu ini adalah angkatan pertama, orang Yahudi. Pertanyaan saya, yang datang kepada murid Yesus yang adalah kebangsaan Roma itu siapa?
Kisah Para Rasul 22 kamu baca, pendiri agamamu itu adalah berkebangsaan Roma dan lahir sebagai orang Roma. Mau sampai di sini juga aku ajarkan ke akar-akarnya. Hah? Ya, Mau? kamu jangan mencocok-cocokkan seperti itu. Bagaimana Ya sudah, mungkin? oke. Jika Oke, saya kamu keliru. mengarahkan itu kepada Oke, dengar, teman-teman, jika Bang Suma keliru. jika Oke, Bang jika Suma Anda keliru. Oke, saya mengarahkan minta itu maaf. kepada tunggu dulu. Oke, Jika saya Anda minta mengarahkan maaf. itu kepada Paulus sebagai nabi palsu, bagaimana mungkin dia mengagungkan Yesus? Oke, Itu tidak akan mungkin. Oke. Jadi Baik, nggak baik, mungkin baik, tuduhan baik. itu ditujukan Saya keliru. kepada Oke, Paulus. baik. Saya keliru. Sekarang tolong ajarin saya. Siapa orang yang datang kepada murid-murid Yesus yang adalah kelahiran Roma, bukan murid Yesus, tapi ngaku sebagai murid Yesus atau utusan Yesus? Itu siapa? Bukan Paulus. Lalu siapa? Di Silakan. ayat mana? Di ayat mana? Di ayat mana Yesus ada mengatakan orang Roma, coba? Tidak ada kan ditulis. Kenapa Iya, kamu tidak mengatakan pada ada. orang Oke, Roma? tidak ada. Oke, tidak ada. Lalu yang dimaksud serigala ini siapa? Lah tadi kamu kan sudah membaca tadi penutupnya di ayat 29. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Ini dia akan menunjukkan kepada orang ahli-ahli Taurat maupun juga orang Farisi kan? Itu yang dianggap sebagai nabi Saya palsu. ulang pertanyaannya. Yang dimaksud dengan serigala ini siapa? Ya nabi-nabi palsu tersebut. Iya, siapa nabi palsu itu? Bukan Paulus. Oke. Yang datang kepada murid Yesus, menganiaya murid Yesus, menzalimi, mensesama, menjerakan murid Yesus, itu siapa? Bukan Paulus. Lalu siapa? Ayo. Kamu kan sudah menjawab sendiri. Ya ahli-ahli Taurat kan orang Farisi kan kalau kita baca di Alkitab kan. Paulus masuk nggak golongan ahli Taurat? Mereka Saya dengar ulang. ya. Saya ulang. Sekarang, Paulus oke. masuk nggak? Oke, sekarang Saya kamu ulang dulu sudah pertanyaannya. Paulus masuk nggak ahli Taurat? masuk, Masuk nggak di orang Farisi? masuk. Tapi bukan dia kan? Ya bukan dia. Lalu siapa? Karena dia nggak melakukan penyesahan kan, dia ada nggak menyiksa? Belum sempat dia menyiksa para murid, dia sudah bertemu. Dia sudah bertemu dengan Yesus dan matanya buta. Kemudian dia dipulihkan oleh Ananias. Jadi nggak bisa kamu mengarah, nggak boleh Oke. kamu mengambil sepenggal yang cocok. Oke, bukan Paulus. Identitasnya nggak bisa. Oke, bukan Paulus. Oke. Itu sudah jelas disampaikan Oke. ayat terakhir. Oke. Seperti Teman-teman, ahli-ahli Taurat mereka. Jadi teman-teman, arahnya bukan itu kepada Paulus ahli ya. Taurat. Oke, teman-teman, bukan Paulus ya. Kubacakan Bukan dalilnya. Paulus. Oke. Iya. Kubacakan dalilnya. Kisah Para Pewarta 8 nomor 3. Tetapi tantenya Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar rumah dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara-penjara. Galatia 1 nomor 13. Sebab kamu telah mendengarkan tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi, tanpa batas aku menganiaya jemaat Tuhan dan berusaha membinasakannya. 1 Korintus 15 nomor 9. Karena aku, tantenya Paulus, adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Tuhan. Ini bukan Paulus, tapi tantenya. Saya mau tanya, siapa nama tantenya Paulus yang dimaksud di surat tadi? Ya kan tadi Anda sudah baca, berusaha kan katanya. Ya, itu tantenya Paulus. Saya tanya, tantenya Paulus yang menganiaya murid Yesus itu namanya siapa? Kan tadi bukan Anda Paulus sendiri, kan? Tadi Anda sendiri sudah membaca bahwa dia Iya, berusaha. itu bukan Paulus. Dia berusaha tapi belum terjadi karena dia langsung bertemu dengan Yesus. Berarti Yesus bohong. Paulus, Saulus, mengapa kau menganiaya aku? Berarti itu suara pembohong. Ya karena dia kan berupaya mengejar-ngejar, tapi Jadi kalau berusaha mengejar-ngejar itu belum menganiaya gitu. Adakah ayatnya bahwa dia sudah berhasil untuk membunuh mereka? Tidak ada ayatnya karena belum berhasil, dia sudah bertemu dengan Galatia Yesus. 1, dengarkan teman-teman, pasang kuping baik-baik. Kayaknya memang orang ini layak disebut sebagai makhluk yang palsu, manusia palsu. Galatia 1 nomor 13. Sebab kamu telah mendengarkan tentang hidupku. Hidupku di sini dalam kurung tantenya Paulus. Dahulu dalam agama Yahudi, tanpa batas aku menganiaya jemaat Tuhan dan berusaha membinasakannya. Iya kan berusaha. Itu masih upaya yang dia lakukan, tetapi belum berhasil. Dan pada akhirnya dia Tanpa bertobat. batas aku menganiaya jemaat. Ini apa maksudnya ini? Hah? Ini apa maksudnya ini? Ya kenapa kamu tinggalkan kata yang berikutnya? Itu kan masih dalam upaya. Kan ada penjelasan Tanpa kalimat berikutnya. batas aku menganiaya.
Iya, dan baca yang berusaha berikut, coba. dan berusaha membunuh. Iya, masih berusaha, belum terjadi. Belum menganiaya. Masih dia masih berusaha. Menganiaya yang Tanpa dimaksud itu batas dia aku mengejar-ngejar. menganiaya. Tanpa Dia batas aku mengejar-ngejar. menganiaya. Ini belum menganiaya. Belum. Siapa murid Yesus yang sudah dianiaya oleh Rasul Paulus? Dia masih Nah, inilah mengejar-ngejar. teman-teman, mohon maaf ya, mohon maaf teman-teman Kristen, kenapa saya keras kepada orang-orang cupu yang kayak begini nih. Ini manusia palsu nih. Kristen-Kristen awam yang masih bisa diselamatkan, dengarkan, tengoklah ini. Udah, nggak Ini usah primis. manusia Tunjukkan palsu. ayatnya. Tunjukkan Manusia ayatnya. palsu nih. Ini manusia palsu yang di dalam Tunjukkan kitab suciku ayatnya. disebut orang-orang kafir. Galatia 1:13, sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi, tanpa batas aku menganiaya jemaat Tuhan. Ah, dibilangnya dia belum menganiaya katanya. Padahal tanpa batas. Halo, selamat siang. Kalau tanpa batas itu berarti tinggal mati aja belum. Gitu ya. Sabar Mbak Gitu ya. Maria, sabar Mbak Maria. Nah, jadi jelas bahwasanya Yesus berpesan kepada murid-murid yang asli akan muncul kemudian pembinasa keji. Tanda-tandanya kemudian datang kepada murid Yesus mengaku domba. Oke, boleh izin saya menanggapi Bang ya? Boleh saya nanggapi, kasih 2 menit? Ya, silakan Anda menipu, silakan. Oke, iya. Jadi Bang, memahami nats Alkitab itu nggak bisa Bang hanya fokus pada satu perikop saja. Nanti ada kitab yang lain itu menjelaskan terkait dengan nabi-nabi palsu. Saya baca ya, di 2 Petrus 2 ayat 1 dan seterusnya saya baca nih ya. Judulnya nabi-nabi dan guru-guru yang palsu. Di sini dijelaskan siapa yang dimaksud nabi-nabi dan guru-guru palsu itu. Saya baca. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Ini yang dimaksud Yesus itu ya. Ya, Mereka di akan antara kamu memasukkan kan. Dengar tentang pengajaran yang sesat ini. Mereka akan memasukkan pengajaran yang sesat, yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangka penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup. Ini ya ciri-ciri nabi palsu nih. Ayat yang kedua ya. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu. Dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Itu sudah jelas ciri-ciri nabi palsu. Baca di 2 Petrus 2 ayat 1-2. Mereka akan memberikan dirinya kepada hawa nafsu. Sedikit-sedikit mau kawin, sedikit-sedikit mau kawin. Seperti itulah yang maksudnya ciri-ciri daripada nabi palsu. Dan ini saya bukan mau Orang Kristen dong. berkata-kata opini, bukan. Orang Ini Kristen dong, jelas sedikit ayatnya. kawin, nikah nggak pernah. Taunya cuma kawin Jadi- kayak ayam. Jadi Nikah nggak nabi-nabi pernah. palsu yang dimaksud Yesus itu dijelaskan di 2 Petrus. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu. Jadi nabi palsu itu ataupun para penyesat, Alkitab menjelaskan dalam 2 Petrus, dia akan memberikan dirinya pada hawa nafsunya dan mengikuti cara-cara hidup mereka. Itu Hawa nafsu jawabannya yang itu, benar sesuai hawa Alkitab. nafsu itu bukan cuman seks, hawa nafsu itu semua binatang dimakan, yang diharamkan dimakan semua minuman yang diharamkan dimakan, Itu itu hawa langsung. nafsu. Dah. Jadi jangan kau menghayal karena hanya agama Kristen yang tidak ada pola rukun nikah dalam agamanya, yang mereka tahu hanya kawin. Terserah, Kau suka abang mau aku, bilang aku apa, suka kamu. tetapi saya menjawabnya sesuai Alkitab terkait dengan bahkan saking nafsunya, guru yang palsu itu tadi, bahkan nabi palsu saking itu. nafsunya, kau batangan dengan batanganmu itu, kau kasih tabrak itu di agamamu. Sekarang kalau kau berbicara mengenai 2 Petrus, sebagaimana nabi-nabi palsu, demikian juga di antara kamu di situ siapa? Jawab. Demikian juga di antara kamu di situ siapa? Jawab. Malu kau kan? Demikian juga di antara kamu, di antara murid Yesus akan muncul nabi-nabi palsu. Malu kau kan? Sekarang coba kau lihat dalam 1 Yohanes dalam kitab kau itu. 1 Yohanes 2 nomor 18. Oke, saya tanggapi dulu, Bang. Diam, gantian. Saya tanggapi dulu, demikian pula- Gantian, kau diam. Daripada saya turunkan kau. Untung bagus saya mau memanusiakan kau daripada kau jadi binatang terus. 1 Yohanes 2 18-19. Kau dengar baik-baik. Anak-anakku, ya paman, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Masa? Mas kan 2000 tahun belum kiamat juga hari terakhir. Pembohong. Seperti yang narasi begitu, diam Bang. dulu, Baca yang diam benar dulu, lah. diam dulu. Kau mau dimanusiakan, kau nggak mau.
Kok mau jadi binatang terus? Itulah maksud saya sesuai teks, jangan ditambah-tambahi. Diam, diam. Diam. Anak-anakku, ya paman, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Ah, masa? Bohong aja lu. Sejaman dengan Bangsa Yahudi. Ah. Dari tengah-tengah bangsa Yahudi, orang-orang Oh, Farisi, ahli-ahli Taurat, itu maksudnya. Oke. Anda sudah jawab. Paulus, Iya, memang itu ahli jawabannya, Taurat, memang itu Paulus jawabannya, orang iya. Farisi, betul? Iya betul. Ah, betul. Udah, tepuk tangan. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau Anda sudah mengakui bahwa Paulus adalah ahli Taurat orang Farisi yang dinubuatkan kemudian oleh Yesus, pertanyaannya saya, dengarkan baik-baik. Pertanyaan saya, selain Paulus, siapa lagi yang pernah mengaku sebagai oknum yang bertemu dengan Yesus dan sampai kepada murid Yesus dan menganiaya murid Yesus? Silakan. Ini jahat sekali mau fitnahmu, Bang. Di mana ada penjelasan? Di mana ada Kok jadi- penjelasan kok terkait jadi saya- dengan narasi Anda coba? Di mana? Kok jadi ada saya penjelasannya? fitnah? Anda Pertama, kamu sudah menambah-nambah, Anda mengakui. menambah-nambah. Yang mana yang saya tambah? Kan tidak ada penjelasan bahwa orang yang menjadi nabi-nabi palsu itu adalah orang-orang yang pernah apa tadi kalimat terakhirmu tadi? Kalimat terakhirmu tadi, narasimu Tadi terakhir kamu tadi. sudah mengakui ketika Yesus mengatakan waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Berarti nabi itu datang kepada murid Yesus. Nah, inilah aku bilang kamu itu manusia palsu. Kamu tidak berakal soalnya, susah memang. Padahal saya mau memanusiakan kamu setelah kamu sudah 60 tahun menjadi hewan. Ini saya mau memanusiakan kamu loh. Gimana sih? Kok jadi kau nipu dirimu sendiri? Upaya-upaya yang kau lakukan itu semakin membenarkan Al-Quran bahwa mereka itu lebih hina dari hewan. Hewan tidak diberi akal wajar. Ini dia, saya kasih akal kata Allah, tapi mereka lebih rendah. Karena akalnya mereka matikan demi ego, kepercayaan nenek moyang mereka. Anda sendiri yang mengatakan kepadamu, mu di sini siapa? Orang Yahudi. Nah, yang datang kepada mereka murid Yesus itu yang menganiaya itu siapa rupanya? Kalau bukan Paulus, tunjuk satu tokoh. Siapa yang pernah menganiaya murid Yesus selain Paulus? Tunjuk satu tokoh. Aku kasih kau waktu 6 tahun. Silakan mulai dari sekarang. Yang lain diam. Waduh, janda lagi aku Jangan, 6 tahun jadi- Bang nunggunya. Udah Iya, 13 jadi- tambah 6, 19 tahun Bang. Ah, parah kok. Jadi abang jangan comot dari kitab ini dicocok-cocokkan, kemudian arahnya ke Paulus. Padahal itu kan nggak nyambung. Yang perlu sebenarnya kita cari tahu, ketika Yesus mengatakan akan datang nabi-nabi palsu dan guru-guru yang palsu dan guru-guru palsu ini, maka kita cari referensi lain dari Alkitab juga. Ciri-cirinya seperti apa? Makanya saya katakan tadi Kenapa ciri-cirinya itu ada di 2 kamu Petrus. menangis? Ada di 2 Petrus. 2 Petrus itu Ciri-cirinya seperti apa? Dia akan dikuasai oleh hawa nafsu. Itu abang buka 2 Iya, Petrus 2. sekarang Ayat 1 dikuasai sampai 2. hawa nafsu itu maksudnya apa? Ya dikuasai hawa nafsu ya berarti itu suka kawin. Cuman itu. Kemudian ya mengikuti segala berupaya untuk mengikuti keinginan-keinginan dunia lah. Nah, sekarang kalian itu mengikuti siapa sampai kalian itu makan babi? Ikut siapa? Ikut siapa? Iya. Salahnya di mana coba? Abang menurut Ya kan, abang mulai. salahnya di mana? Aku makan babi. Anda kan harus punya data ketika Anda tidak makan babi. Salahnya di mana? Iya, Tadi enak Bang. Salahnya di mana Bang? Salahnya di mana coba? Kan cerewet salah. Lincah mulutmu tapi salah kau. Kamu menyalahkan saya karena saya makan babi. Oke. Tadi ku bicara hawa nafsu tuyul. Makan itu identik dengan nafsu. Terus Tidak kalau bersunat itu tunggu. nafsu. Tunggu, Ngerti kalau kamu? saya makan ayam, baru itu namanya nggak mengikuti hawa nafsu begitu. Kamu tertawa dengan kebodohanmu coba. Udah Terus- turunin manusia terus cukup harusnya turunin. makan kambing. Gak Makan kambing baru mengikuti hawa nafsu. Kamu, saya sudah berusaha mau menjadikan kau jadi manusia, tapi kamu ternyata lebih suka jadi hewan. Udah selesai. Pasien selanjutnya. Capek saya bimbing kau.
Capek kau bayar saya kagak. Kau adikku juga bukan, keluarga juga tidak. Aku mau memanusiakan, malah kau kayak semakin menghewankan dirimu. Semakin saya mau memanusiakan, semakin kau binatangkan dirimu. Ya sudahlah, dari tamulah itu. Kau gak usah berterima kasih sama aku. Kau pulang aja ke rumahmu, nangis sama emakmu. Mak, kau kasih minum aku susu apa kemarin? Susu babi. Nah itulah. Ketika berbicara mengenai konsep Tuhan, mereka selalu membantah logika sehat mereka sendiri. Artinya, ketika ada sesuatu yang dituhankan atau hakikat yang dituhankan memiliki kekurangan, maka orang itu pasti mengelabui dan menipu diri sendiri. Itu udah pasti itu. Karena pencipta alam semesta ini menyatakan kemudian dirinya sesuai dengan logika yang dihasilkan dari cara kerja otak, itu memiliki pesan kemudian yang tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun. Itulah yang disebut insting. Insting kebenaran yang ada pada diri manusia. Apabila insting ini kemudian, insting logika kebenaran ini kemudian bertentangan dengan keyakinan, bertentangan dengan kepercayaan, atau bertentangan dengan konsep Tuhan yang kita punya, artinya kita gagal jadi manusia. Gagal kita. Karena semua aspek yang ada di atas muka bumi ini itu harus disadur dengan ilmu. Apapun itu. Nggak ada yang bisa memungkiri itu. Orang manapun dia, agama apapun itu, suku apapun dia, pasti semua yang kemudian menjadi cakupan kehidupannya, yang dilihat, yang dirasakan, yang didengarkan, yang diraba, yang disentuh, yang ditelaah, kalau bahasa kita yang ditadaburi, semua itu aspek pengikatnya adalah ilmu. Bagaimana orang bisa menentukan ini baik, ini buruk, ini jelas, ini kabur, ini terang, ini tinggi, ini rendah, itu semuanya karena ilmu. Nah, kenapa pada saat pencipta alam semesta sekelompok dari kita itu justru tidak menggunakan ilmu. Sedangkan ilmu ini adalah intisari daripada cakupan kerja akal. Kita bisa mengatakan sesuatu itu baik, kita bisa menceritakan orang itu baik, menceritakan orang itu salah, karena item ilmu. Nah, tapi kenapa giliran berbicara mengenai konsep Tuhan, ilmu kita sepelekan. Sedangkan untuk sampai kepada pencipta kita itu dengan ilmu, nggak bisa tanpa ilmu. Nah, manusia dijadikan oleh pencipta itu berdasarkan ilmu. Maka manusia sebagai makhluk yang paling sempurna di antara semua makhluk, ya cakupan untuk menelaah itu adalah ilmu. Lagi-lagi ilmu ya akal. Orang bertuhan karena orang itu menggunakan akal. Akal ketika didudukkan sebagai senjata untuk menelaah keberadaan Tuhan, itu nggak boleh cacat dia, nggak boleh cacat. Apabila dia cacat, maka hasilnya nanti adalah logika itu sendiri yang menyerang pendapat dari hasil logika yang digunakan. Karena adanya sesat berpikir yang dilahirkan oleh keadaan di mana logika atau akal kita itu tidak sampai kepada titik akan keberadaan hakikat Sang Tuhan yang kita sembah, yang Maha Pencipta, Maha segala-galanya. Nah, itu dia. Nah, inilah penyakit yang Allah katakan dalam Al-Quran, fi qulubihim marad fazadahumullahu marad. Di dalam hati orang itu ada penyakit. Sampai mereka tidak menggunakan ilmu di dalam bertuhan. Sampai mereka tidak menggunakan akal di dalam beragama. Kalau orang menggunakan akal, orang menggunakan ilmu dalam beragama, akal, ilmu dalam hal ini, maka orang itu akan tersampaikan kepada tauhid. Sampai kepada hakikat ahad dalam konsep bertuhan. Makanya saya katakan bahwa
Semua nabi itu mengajarkan tauhid. Tak ada kemudian nabi yang mengajarkan tiga Tuhan, atau Tuhan itu terbagi, Tuhan itu membagi diri dan seterusnya. Itu nggak ada. Kalau dewa iya, tapi kalau berbicara mengenai Rob, itu mutlak, absolut, harus sempurna, tidak punya cacat, tidak berbanding, tidak kemudian punya saingan, tidak kemudian ada yang menyerupai. Ya itulah yang disebut unik. Nah, syarat mutlak yang harus dipahami di sini ketika berbicara mengenai konsep Tuhan, ya Tuhan itu harus berbeda. Harus berbeda, harus absolut, harus unik, harus berbeda dengan makhluk. Intinya itu di situ. Jadi kalau ada konsep keagamaan kemudian mendudukkan terkait hal ketuhanan, tidak sampai pada poin akal, nah itu bahaya. Itu bahaya tuh. Menuhankan, mengibadahi sesuatu di mana hasil daripada kepercayaan itu hanya dari bingkai yang dibuat oleh nenek moyang, oleh kesukuan, oleh adat istiadat, apalagi oleh kepercayaan. Ya, kalau nenek moyang kan turun temurun. Nah, sejatinya iman yang benar itu adalah iman yang bertumbuh dikarenakan asupan ilmu. Saya ulang, iman yang benar itu adalah iman yang diperkaya oleh nuansa keilmuan, bukan iman yang justru bertentangan dengan ilmu. Kalau ada iman yang miskin dengan nuansa keilmuan, maka iman itu disebut iman buta, alias angan-angan, khurafat jatuhnya. Itu tidak bisa. Karena kebenaran itu adalah mutlak meliputi keberadaan Sang Pencipta. Itu kebenaran. Dan kebenaran itu item kesamaannya adalah ilmu. Ilmu, akal. Itu nggak bisa kemudian tidak seiring. Harus. Maka iman yang betul adalah iman yang cakupannya dengan nuansa keilmuan. Kenapa Tuhan itu maha besar? Ilmunya ada. Kenapa Tuhan itu maha suci? Ilmunya ada. Kenapa Tuhan itu tidak serupa dengan makhluknya? Ilmunya ada. Harus. Dan yang paling terakhir adalah ya harus legowo. Harus logika kita, iman kita, kepercayaan kita mendudukkan perkara akal lebih utama. Bahwa Tuhan itu absolut, ya maka kita harus berdamai dengan keadaan itu. Apa itu istilahnya kalau berdamai dengan keadaan? Ada yang tahu? Toleransi kan? Toleransi dengan kebenaran. Jangan tidak berdamai dengan kebenaran itu. Hanya karena ego beriman, ego kepercayaan. Karena egosentris. Karena apa istilahnya ya? Terlanjur jatuh cinta, cinta buta. Intinya konsep bertuhan yang betul itu pada ending pondasi akhirnya adalah ya harus legowo, harus toleran. Tidak bisa tidak. Kalau Tuhan yang diperkenalkan Islam itu adalah konsep yang benar, ya harus terima. Karena kalau tidak terima, maka Anda akan bertentangan dengan logika Anda sendiri. Padahal logika itu, akal itu adalah hal yang paling berharga di dalam kehidupan Anda sebagai manusia. Jadi kalau yang diperkenalkan kemudian Islam itu betul, benar, sesuai dengan akal sehat, lalu tidak diterima, berarti ya agama Anda itu bermasalah. Keyakinan Anda itu punya cacat. Dan segala sesuatu yang terkait dengan kebenaran absolut, itu mustahil bisa sampai kepada kebenaran hakiki, nggak bisa. Karena logika Anda sendiri sudah bertentangan dengan kepercayaan, dengan iman Anda sendiri. Akal Anda sendiri sudah bertentangan dengan objek yang Anda sembah. Artinya, Anda tidak sampai kepada level manusia sempurna. Karena yang ada cuman ego. EGP. Yang jelas Tuhanku adalah, ya itu. Gak bisa kayak begitu. Karena kebenaran itu, ya harus bersih dari noda kelemahan.
Dia tidak bisa ditakar dengan takaran makhluk. Dia harus punya tatarannya itu tataran kesempurnaan. Gak bisa tidak. Contoh misalnya nih. Saya mengatakan Tuhan yang diperkenalkan oleh Al-Quran itu jelas absolut. Terlepas saya Muslim, terlepas saya Islam, itu sangat rasio, sangat seimbang. Apa yang diperkenalkan oleh Al-Quran tentang hakikat ketuhanan itu rasional. Karena itu saya tidak punya penyakit dalam hal bertuhan. Gak ada penyakit. Makanya umat Islam itu damai-damai saja, aman-aman saja dengan ibadahnya. Aman-aman saja dengan ibadahnya. Umat Islam itu nyaman. Sesulit-sulitnya ibadah di dalam ajaran agama Islam, mereka nyaman untuk melakukan itu. Kenapa? Karena tidak ada unsur riak yang muncul di sana antara perbedaan pendapat, kepercayaannya sendiri dengan logikanya sendiri, sehingga dia menjadi manusia yang timpang. Islam alhamdulillah selaras, sejalan, satu not, satu irama, satu gelombang, satu ketukan antara aliran darah, denyut nadi, ketukan jantung, dan juga prosesi ibadah yang dilakukan oleh umat Islam. Nah, itulah Islam itu. Itulah Islam itu. Jadi tak ada kemudian pertempuran antara akal dan iman. Nah, mohon maaf nih, kalau saudara Kristen, nggak bisa. Pada saat mereka memuji Tuhan mereka, pada saat itu juga mereka mematikan akal. Pada saat mereka mengatakan agama mereka benar, pada saat itu juga mereka tidak menggunakan logika. Nah, sekarang permasalahannya, manusia apa yang tidak menggunakan logika dalam menentukan sikap? Ayo. Manusia apa kira-kira nih? Gila. Iya, inilah yang dikatakan Al-Quran, ulaika kal an'am balhum adallu. Kata Allah, mereka itu seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi daripada hewan ternak. Itu kata Quran. Dan ya jelas itu tidak bisa dipungkiri dong. Gimana ceritanya ada orang beribadah, ada orang beriman, mempercayakan kemudian keimanannya kepada sesuatu, di mana sesuatu itu justru bertentangan dengan logikanya sendiri. Itu penyakit. Makanya Al-Quran mengatakan, ya fi qulubi marad fasadahumullahu marada. Disebabkan kenapa? Mereka ingin menipu Allah. Mereka ingin menipu orang-orang beriman. Tapi sejatinya mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Saya kira begitu teman, sebagai pengantar dari pembuka diskusi kita pada siang hari ini terkait dengan ini kok temanya kok larinya kemana-mana ini. Ini bagus ini temanya nih, saya suka. Silakan, mungkin ada yang ingin menambahkan atau menanggapi. Oke. Silakan Ustaz Arif. Mau nambahin atau gimana Bang Moto? Ini ada tamu Rostrum. Mungkin dari saudara kita dari Kristen, Rostrum. Selamat siang. Selamat siang, terima kasih diizinkan bergabung, Mas. Ya, Pak Rostrum ini Kristen atau Islam? Beliau Kristen. Ya, terima kasih Abang silakan. Zuma. Silakan. Iya, Bang. iya, Sehat selalu Abang Zuma. Makasih Bang, doa yang sama. Mungkin pertanyaannya gini Bang Juma, di dalam kita untuk mempelajari ilmu, dulu saya masih belajar sedikit dalam hukum dasar ilmu hukum. Pertanyaannya, telur dulu, ayam dulu, telur dulu, kan begitu ya? Iman dulu atau akal dulu? Akal dulu atau iman dulu? Pertanyaan itu sering kita ungkapkan. Apa yang harus kita dasari hal itu? Pertanyaan ini ke Pak Rostrum atau ke Bang Juma, kita bisa jabarin dua-duanya. Silakan Bang Juma. Kalau misalkan ada pertanyaan itu, iman dulu, akal dulu, atau akal dulu, iman dulu. Silakan Bang Juma. Untuk supaya keilmuannya kita nambah. Silakan. Tafadhol. Iya, baik. Jadi kalau di dalam perspektif akal, di mana akal itu sendiri adalah hal yang kompleks terkait dengan perasaan, keinginan hati, kemudian pikiran, itu akal. Nah, ketika muncul pertanyaan, akal dulu atau iman dulu?
Boleh iman dulu baru berakal? Boleh. Boleh. Boleh juga akal dulu baru beriman? Juga boleh. Boleh bersamaan dua-duanya juga boleh. Tak ada standar yang harus kemudian dijadikan sebagai patokan dalam hal ini, dalam dua hal ini. Akan tetapi yang terjadi saat ini adalah ketika ada oknum yang mendudukkan iman terlebih dahulu, akal nggak dibawa. Ini yang bahaya. Iman itu kan kepercayaan, kesadaran diri untuk apa istilahnya itu? Untuk mengkaitkan diri pada prosesi suatu keadaan yang terkait dengan kemanusiaan kita akan keberadaan Sang Pencipta. Ada yang kayak gitu. Iman dulu boleh. Tapi yang menjadi masalah kemudian adalah ada yang bertumbuh imannya selalu percaya. Tapi aspek pembenar dari iman itu ditinggalkan. Yaitu apa? Akal. Jadi iman itu selalu ada. Di setiap manusia iman itu ada. Tetapi sayangnya, tidak setiap iman, kepercayaan, pisti dalam bahasa Yunani, itu dibarengi dengan kebenaran akal. Nah, bagaimana dengan manusia seperti ini? Ini adalah orang yang selalu hidup dalam keadaan menipu. Zalim dia. Dia orang zalim. Zalimnya karena dia zalim terhadap dirinya. Sebaliknya, ada orang yang tidak punya iman, tapi dia berakal. Orang yang berakal kemudian itu lebih cepat menemukan konsep iman yang benar ketika kemudian dalam pola hidupnya ingin bertuhan. Maka orang yang berakal ketika dia ingin bertuhan, maka dia akan mencari Tuhan yang benar. Sembahan-sembahan di atas muka bumi ini kan banyak. Setiap aliran kepercayaan memiliki sembahan sendiri. Orang yang mendudukkan perkara akal lebih dulu, ketika ingin nyebrang menjadi seorang manusia yang punya konsep kehidupan religius, maka dia akan mencari iman yang betul di sini, Tuhan yang betul. Nah, jadi kalau diminta mana lebih bagus, iman atau akal lebih dulu? Lebih bagus akal. Karena kalau iman lebih dulu, ya hanya sampai di situ percaya aja. Mau dia sembah tuyul, mau dia sembah cuplis, ya iman, percayaan, pisti, EGP dengan itu semua. Inilah yang terjadi dengan saudara-saudara kita. Inilah yang terjadi. Iman tanpa akal. Kalau di Islam kagak. Anak kecil itu diajak untuk beriman. Apa itu? Dari kecil mereka diajari, anak-anakku, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Akal di situ tumbuh. Akal serta di sana. Tuhan itu tak bercacat, Tuhan itu Maha Pengasih, Tuhan itu Maha Penyayang. Akal berfungsi. Item akal kemudian ion-ionnya bekerja. Contoh, Tuhan Maha Pengasih. Tuhan itu cuma satu. Kristen punya Tuhan, Islam punya Tuhan, Hindu punya Tuhan, Buddha punya Tuhan. Tuhan itu Maha Pengasih. Berarti Tuhan ini, mau dia Hindu mau Buddha harus ngasih. Karena dia Tuhan. Harus ngasih. Karena kita ini makhluknya. Orang Kristen makhluknya Tuhan, orang Islam makhluknya Tuhan, orang Buddha makhluknya Tuhan. Sebagai Tuhan, dia punya kekuasaan untuk memberi, mengasih. Itu mutlak. Itu mutlak. Ini yang disebut absolut. Maka Tuhan itu kemudian tidak melihat, tidak menakar, ya, realita yang muncul berupa materi itu sebagai takaran kepada seorang hambanya. Makanya dikatakan harta bisa jadi cobaan, kemiskinan bisa jadi ujian, kemudian kekayaan itu juga bisa menjadi apa? Ujian. Amarah Tuhan terhadap si fulan. Tuhan memberikan harta supaya dia terpuaskan akan duniawi. Karena surganya hanya di dunia ini aja. Aku kasih kamu harta karena kenikmatanmu hanya secukup di dunia ini aja. Kelak kamu mati, kamu di neraka. Nikmati hartamu. Inilah hasil upayamu.
Nah, itu bisa jadi kayak begitu. Jadi kalau ditanya mana duluan iman dan akal, kalau disuruh memilih, akal dulu. Karena akal akan mengantarkan manusia kepada Tuhan yang benar. Akal akan mengantarkan manusia untuk berilmu. Ilmu tentang Tuhan akan membuat manusia tersebut sampai kepada Islam, dinul Islam. Makanya anak-anak kecil itu diajarin Alhamdulillahi Rabbil Alamin, memuji, menyanjung, memuliakan pencipta alam semesta. Alam semesta. Kemudian yang apa? Kepadanya tergantung segala sesuatu. Allahus Samad. Allah tempat bergantungnya segala sesuatu. Semuanya bergantung di sana. Bukan yang menggantungkan diri pada hakikat yang lain yang dituhankan, bukan. Nah, inilah Tuhan yang betul. Maka dikatakan Islam itu akal. Kedudukan akal. Sekiranya begitu, Bang Ian, ketika saya pribadi ditanya, dulu mana akal daripada iman? Saya katakan akal dulu. Akal dulu. Karena baginda Rasulullah Muhammad SAW menggembleng kemudian logika sehat orang-orang jahiliyah menjadi manusia beradab dengan konsep bertuhan, dengan fungsi akal yang dijadikan sebagai senjata lebih awal. Saya kira begitu dari saya. Silakan. Oke, terima kasih Bang Zuma.